Yang pertama itu masalah social listeningnya tidak dilakukan. Kalau kalian masih ingat pertama kali 4 pemain utamanya ini rilis dan memberikan statement, hanya Ariel Tatum aja yang bilang kalau dia nonton filmnya, yang lainnya. Nasib yang terjadi dengan A Business Proposal dinilai akademisi sebagai pembelajaran berharga bagi para produser yang berniat membuat ulang film alias remake atau mengadaptasi sebuah film terkenal. Terutama bila film yang akan diadaptasi atau digarap ulang tersebut berasal dari Korea yang memiliki basis penggemar besar dan paham akan budaya di negeri asal karya itu. Film A Business Proposal yang digarap oleh Falcon Pictures dan dibintangi Ariel Tatum serta Abizar Al-Ghifari menjadi bulan-bulanan para penggemar konten asal Korea Selatan tersebut. Hal itu lantaran kontroversi yang dilakukan Abizar selaku pemeran utama pria yang dianggap menyinggung serta arogan terhadap para penggemar kisah A Business Proposal. Akademisi film yang juga produser Satrio Pepo Pamungkas mengatakan bahwa produser sebagai pendana proyek film juga mesti mengetahui apa yang disukai atau tidak oleh penggemar konten asli yang akan digarap ulang, terutama bila setenar konten asal Korea Selatan. Menurut Pepo, ketidaksukaan dan kritikan dari penggemar sebenarnya adalah respon atas film tersebut di luar kuasa sineas, pemain, ataupun produser, lantaran film yang sudah ditayangkan otomatis menjadi konsumsi publik. Meskipun ia sendiri menilai bahwa respon dan review dari sebuah film membuat karya tersebut menjadi hidup dan tanda positif dari aspek perkembangan ekosistem kreatif film. Namun, bila mengacu pada aspek bisnis yang orientasinya adalah mengeruk keuntungan, faktor penonton adalah raja, tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Apalagi konten yang diadaptasi memiliki basis penggemarnya tersendiri yang bukan hanya hatam akan konsep karyanya, tapi menyerap unsur-unsur budaya dari tempat asal konten itu. Para penggemar ini akan menjadi kritis terhadap gagasan proyek remake tersebut karena sudah memiliki pemahaman, pengalaman, hingga interpretasi tersendiri atas konten aslinya. Film A Business Proposal versi Indonesia yang digarap oleh Falcon Pictures dan dibintangi Ariel Tatum serta Abizar Al-Ghifari mendapat gelombang boikot dan cancel culture dari para penggemar konten aslinya. Para penggemar webtoon dan drakor A Business Proposal menyerukan boikot karena Abizar Al-Ghifari yang dianggap tidak cocok sebagai pemeran utama dan perilakunya yang dinilai arogan dan menghina penggemar saat menanggapi kritikan. Imbasnya, angka penonton A Business Proposal melempem pada 2 hari pertama. Minim penonton tersebut membuat bioskop secara perlahan tapi pasti memangkas layar dan berujung peluang film ini mendapatkan penonton menyempit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Banyak orang gagal bukan karena mereka tuh gak berbakat, tapi karena mereka gak bisa jaga mulut. Satu ucapan bisa bikin lo dihormatin atau dihujat habis-habisan. Contohnya, Abizar Al-Ghifari. Filmnya belum tayang tapi udah kena boykot. Kok bisa? Ini pelajaran besar buat kita semua. Sebenarnya bukan aktingnya yang dipermasalahkan, tapi cara dia ngomong yang bikin orang tuh kesel. Hujatan bertubi-tubi, ancaman boykot, bahkan disebut arogan. Satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang, bukan cuman Abizar, adalah meremehkan dampak dari ucapan mereka sendiri. Sekali lu salah ngomong, efeknya bisa lebih besar dari yang lu kira. Abizar bilang dia mau bikin karakternya sendiri tanpa melihat versi originalnya. Apakah salah? Enggak, tapi cara dia menyampaikan itu yang menjadi masalah. Ketika lu ada di sebuah industri yang besar, lu nggak cuman bekerja buat diri lu sendiri. Ada sutradara, kru film, tim marketing, bahkan para pemain lain yang udah kerja keras. Satu ucapan yang sembrono bisa merugikan banyak pihak, bahkan sebelum filmnya tayang. Dan ini pelajaran buat kita semua. Kadang kita tuh terlalu fokus sama ego dan opini pribadi, sampai kita lupa kalau kata-kata kita bisa berdampak ke banyak orang. Mau di dunia kerja, bisnis, atau kehidupan sehari-hari, satu kalimat bisa ngebangun karir lu atau justru menghancurkannya. Jadi, sebelum lu ngomong sesuatu yang bisa merugikan diri lu sendiri dan orang lain, tanya ke diri lu, apakah ini perlu diucapkan? Apakah ada cara yang lebih baik untuk menyampaikannya? Nah, sekarang gue tanya, pernah nggak sih lu keceplosan ngomong dan akhirnya nyesel? Coba ceritain di komen. Ratingnya udah 1.0 kak. Baru aja kemarin gue ngebahas itu, ratingnya tuh 1.1 dan hari ini 1.0. Dan ini yang review rating 1 makin banyak. Kemarin itu sekitar 4 ribuan doang yang komen dan sekarang 13.000 yang komen.
Wow. Dan ada yang komen kalau di kotanya film ini malahan udah nggak ditayangin. Kalau aku cek ini di Jakarta sama di Tangerang masih ada yang nayangin, cuman sedikit banget. Malahan drakor bisnis proposal yang naik guys di Netflix. Ini bakal jadi sejarah dan pembelajaran banget buat aktor dan aktris perfilman di Indonesia. Buat kalau ngomong tuh mesti hati-hati, apalagi pas lagi promosi film. Gimana-mana kalau lagi promosi film, jangan lupa saksikan tanggal segini. Tapi kalau ini, ya udah kalau nggak mau nonton ya nggak usah nonton. Nah nih yang kemarin katanya nggak perlu nonton, dia ngatain fansnya fanatik yang katanya kagak mau ngundang premier, yang katanya kalau emang nggak mau nonton nggak usah ditonton. Beneran kan? Beneran kan kagak ada yang nonton kan? Cuman segitu doang yang nonton. Apa gue bilang dari awal udah salah, udah kagak usah dilanjutin, diem aja gitu. Maksud gue kayak yang nggak usah yang cari pembelaan, pakai ngomong disclaimer lagi kalau misalkan filmnya diambil dari cerita webtoonnya yang 12 episode. Webtoonnya aja lebih dari 100 episode. Gua baca Trauma Center aja sampai 100 episodean lebih. Gua baca True Beauty aja webtoonnya sampai 100-an lebih. Lah ini lu bilang webtoonnya 12 episode, yang 12 episode itu dramanya, bukan webtoonnya. Makanya kan kalau misalkan satu udah salah, yang lain gak usah ikut-ikutan. Udah satu aja maksud gua. Jangan semuanya ikutan. Kan jadi begitu tuh. Kagak ada yang nonton. Yang tadinya mungkin PH-nya berekspektasi tinggi jadi jatuh. Maksud gue kayak yang udah gitu loh. Kalau emang udah ketahuan respon yang negatif, jangan dilanjutin. Kalau emang dari awal udah salah, jangan part 2. Kan jadi begitu. Udah mendingan dari awal udah gak usah jumawa maksud gue. Kan jadinya itu akibatnya. Menurut gue remake tetaplah remake, mau bagaimanapun bentuknya. Mau lo bilang lo mendevelop karakter sendiri, mau lo bilang kalau lo nggak nonton sampai habis, remake tetaplah remake ya. Karena nanti gue yakin pasti yang nonton tuh akan kebagi jadi dua. Pertama yang memang mengidolakan si artis-artis Indonesia yang memerankan film tersebut. Tapi ada juga sebagian yang nonton karena penasaran dan jadi ngebandingin versi yang Korea dengan versi yang Indonesia. Otomatis dong, karena kan kita ini yang kakaknya sebut adalah fans fanatik, pasti akan ngebandingin gitu, karena setiap karakter tuh punya porsinya masing-masing. Jadi makanya kurang tepat kalau lo sampai bilang kayak gitu. Kurang tepat yang kedua adalah nggak apa-apa sih kalau lo menyebut kita fans fanatik, tapi jangan lupa sampai film ini bisa terjadi aja itu karena memang pasarnya gede banget dan emang dramanya tuh sebesar itu. Makanya tahu nih kalau misalkan dibikin remake, orang-orang pasti akan suka, orang-orang pasti akan nonton. Tapi begitu main cast-nya sendiri bilang kayak nge-spill, mungkin dia keceplosan atau kayak gimana, jadi membuat para fans fanatik ini, kalau gue sih gue akan tetap nonton kayaknya, tapi gue malah jadi akan kayak apa sih gitu, oh ini yang lo develop sendiri gitu, gue jadi akan julid gitu. Padahal kalau misalkan lo memilih kata-kata yang lebih tepat, orang-orang malah akan lebih penasaran untuk nonton ketimbang untuk ngejudge gitu. Dan jadi malah sebenarnya sayang banget ya, karena main cast ini kan sebenarnya adalah represent si film tersebut dan sebagai garda terdepan untuk mempromosikan si film. Jadi bukan cuma tugas dan tanggung jawab production house, tapi si main cast juga harus bisa gitu loh berkata-kata yang tepat supaya kita nih jadi pengen nonton yang disebut fans fanatik. Sayang banget. Kalian tahu film ini kan? Nah, ini kan lagi ada polemik ya soal film ini. Terlepas film ini dibilang remake atau kurang cocok pemilihan pemainnya dan lain-lain, aku itu pingin menyikapi dari sisi public relation-nya. Kenapa sampai berlarut-larut untuk jadi blunder dalam kasus masalah film A Business Proposal? Kalau dari sisi ke-PR-an tuh ada hal yang tidak dilakukan oleh PR agency atau advisor-nya. Yang pertama itu masalah social listening-nya tidak dilakukan. Kalau kalian masih ingat pertama kali 4 pemain utamanya ini rilis dan memberikan statement, hanya Ariel Tatum aja yang bilang kalau dia nonton filmnya. Yang lainnya mungkin nonton 1 episode, bahkan ada yang nggak nonton sama sekali. Tapi kenapa cuman pemain utamanya yaitu Abisar yang dikritik habis-habisan? Sebenarnya kesalahan pertama itu adalah dari tim PR-nya tidak melakukan social listening, karena memang pada saat terjadi pertama kali itu sudah ada sentimen negatif tentang penayangan film ini karena hal-hal yang seperti itu. Tapi kenapa semuanya aman dan cuman Abisar yang tidak aman ya? Aku melihatnya karena semua pemainnya, terutama Abisar
Ariel Tatum dan pemeran pembantu wanitanya ini kemudian ikut di podcast yang lain gitu. Sebenarnya tidak masalah. Aku kurang tahu ya, Abisar nih mungkin baru pertama kali main film ini ya. Jadi mungkin ini juga campaign pertamanya dia gitu. Yang miss dari tim PR-nya itu adalah dia tidak mendapatkan brief yang baik tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Terutama ketika mereka sudah mendapatkan sentimen negatif dalam penayangan rilis yang pertama. Brief itu penting karena apa? Bisa mempersiapkan kita untuk menghadapi media dalam hal ini di podcast mengenai pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan dan bagaimana kita menjawabnya. Karena hal itu nggak dilakukan, maka akhirnya terjadi blunder yang luar biasa. Seperti bola api panas yang terlempar ke sana kemari. Berikutnya kesalahan adalah ketika mereka, Falcon, meminta maaf gitu. Justru permintaan maaf itu seperti nggak tulus karena dia menggunakan orang-orang yang bekerja di film ini itu ada ratusan yang bisa merugikan dan lain-lain. Jadi Abisar tahu gitu loh, kesalahan dia di mana gitu loh. Bahwa sebenarnya ini bukan cuma film tentang dia aja, tapi ada berapa ratus orang yang bekerja di dalam bidang ini, dalam proyek ini. Tapi tahu nggak sih, gara-gara polemik ini, akhirnya aku nonton loh. Tapi yang aku tonton yang ini. Nah, yang versi aslinya. Dan so far sih memang lucu ya. Lucunya itu kayak kartunis sekali gitu ya. Kayak komik sekali, jadi kayak melihat komik. Dan aku jujur aja sebagai orang yang tidak fans K-drama, menurut aku seri yang ini lucu. Kalau kamu suka yang mana? Yang asli atau yang remake-nya?